Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini yang akan disiarkan secara langsung, bahwa pada saat ini kiranya seluruh anggota jemaat yang dapat mengikuti siaran langsung ibadah yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Sebelum itu kita akan mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, himbauan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari para pengurus rumah ibadah se-Sulawesi Tengah di tempat. Isi himbauan Gubernur Sulawesi Tengah selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah sebagai upaya untuk menghadapi dan memutus mata rantai penularan virus corona COVID-19, masyarakat dihimbau untuk pertama, tetap di rumah, dan jika melakukan aktivitas di luar rumah maka diharapkan untuk menjaga jarak, interaksi dengan yang lain minimal 1 meter, serta diwajibkan menggunakan masker. Kedua, senantiasa mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah beraktivitas. Ketiga, jika mengalami demam di atas 30 derajat Celcius yang disertai batuk, pilek, dan sesak napas, agar segera memeriksakan diri ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Keempat, tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan massa atau menghadiri kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kelima, tetap menjaga kebersihan lingkungan, berolahraga, dan mengkonsumsi makanan minuman yang bergizi. Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasama diucapkan terima kasih. Inilah himbauan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kiranya menjadi perhatian kita bersama. Demikian juga kepada seluruh anggota jemaat dapat memperhatikan himbauan dari pihak gereja maupun dari pemerintah. Itulah harapan dan kerinduan kami bersama dalam kegiatan pelayanan gereja kita untuk mengatasi keberadaan kita dan keterbatasan kita melaksanakan ibadah. Demikian juga untuk disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa warta jemaat untuk berita keuangan bisa dilihat melalui grup WA majelis dan akan disampaikan kepada seluruh anggota jemaat. Demikian warta jemaat pada ibadah pagi hari ini. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Mari kita masuk dalam ibadah. Jemaat dijemput berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Dan kadim kita pada saat ini, hamba Tuhan Bapak Pendeta Alexander Seth Rondonubu sebagai Ketua Sinode GPID yang akan memimpin kita ibadah pada pagi hari ini. Segala
Tahbisan dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera bagi saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari jemaat dipersilakan duduk kembali, dan pada saat ini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang selalu berbuat dosa di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kepadamu, ya Bapa yang pengasih dan penyayang, janganlah Engkau memurkai dan menghukum kami dalam kepanasan amarah-Mu, tetapi kasihanilah kami orang yang berdosa ini, yang datang kepadamu dengan menyesali dosa kami. Berilah Roh Kudus-Mu untuk bekerja di dalam hati kami, supaya kami menyadari dosa kami, menyesalinya dan bertobat kepadamu, serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu ku dengar. Diundang berdiri, kita menerima berita anugerah daripada Tuhan Allah. Sungguh ajaib kasih Allah, sungguh ajaib cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Pengampunannya senantiasa dikaruniakan kepada kita yang dengan tulus ikhlas menyesali dosa dan mau bertobat. Sebagaimana firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 22 berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Oh
Mari bersama kita minta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, karena kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kemurahan kasih-Mu itu, kami percaya Engkau akan memberkati kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk supaya kami dapat membaca dan mendengar, mempelajari untuk mengerti dan memahami, mengaminkan dan melakukan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita membaca firman Tuhan sesuai dengan bahan bacaan dari Komisi Penyusunan Khotbah Sinode GPID untuk bahan khotbah di Minggu tanggal 26 April pada saat ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, dari bagian Alkitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 25. Seperti ini kesaksian firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-25, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya.
Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang saat ini mengikuti ibadah di rumah atau di tempat kita masing-masing, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam bagian Alkitab Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25. Saudara-saudari, di Minggu Paskah yang ketiga pada 26 April ini, kita masih dalam situasi beribadah di rumah kita masing-masing, dan tentunya kita berupaya untuk mentaati berbagai himbauan dari pemerintah dan juga gereja-gereja. Telah 2 minggu kita lewati dari masa Paskah kebangkitan Kristus sebagai tanda dari kemenangan iman Kristen, karena dikatakan bahwa Rasul Paulus menegaskan soal ini, bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Dia. Oleh karena itu, Paskah adalah perayaan yang mengarahkan kita untuk sungguh-sungguh mengimani akan kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan. Dalam kitab surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-25 merupakan bagian dari satu perikop yang cukup panjang dalam kitab Petrus ini, berbicara tentang nasihat-nasihat dari penulis kitab mengenai kekudusan dan persaudaraan. Menurut para sarjana tafsir kitab suci, kitab Petrus ini ditulis sekitar tahun 60-an atau 80-an dalam masa-masa kritis dari Kekaisaran Romawi untuk khususnya orang percaya. Dalam masa-masa itu orang percaya mengalami pergumulan yang berat, penghambatan dan penganiayaan. Karena jika ditulis pada tahun 60-an, itu berarti dalam masa-masa pemerintahan Kaisar Nero, kaisar yang terkenal dengan kesadisannya. Tetapi jika memang ditulis pada tahun 80-an, maka itu berarti dalam masa pemerintahan kaisar yang disebut dengan kaisar orang gila atau Domitianus. Dalam masa-masa kritis itu, dua fase dalam kehidupan orang percaya yang ada di wilayah Kekaisaran Romawi. Kitab ini ditulis untuk mengarahkan mereka, dan itu memperhadapkan umat dalam situasi dan kondisi yang sulit di dalam mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari, kitab Petrus ini adalah suatu bagian kumpulan dari surat-surat pastoral yang berisikan tentang nilai-nilai pastoral, ajakan, pengajaran, nasihat, tetapi juga motivasi di dalam umat merayakan akan kelahiran baru, hidup baru yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bagi orang-orang yang menerima surat ini atau mereka yang disebut sebagai umat Kristen perdana, mereka yang berada di daerah Asia Kecil, atau jika kita membaca di bagian ayat pertama dari kitab Petrus itu dan ayat yang kedua, bahwa surat ini ditulis kepada jemaat-jemaat yang tersebar di 5 provinsi di bawah Kekaisaran Romawi di daerah Asia Kecil. Dan itu, saudara-saudari, jemaat-jemaat itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Mereka bukan orang-orang Yahudi. Mereka berbeda dalam aspek latar belakang suku, budaya, bahasa, dan bahkan tempat tinggal. Mereka adalah orang-orang Kristen yang ada dalam diaspora. Dan bagaimana mereka sebagai orang-orang yang menetap di daerah yang mengalami penindasan, itu mengundang penulis kitab Petrus untuk memberikan nasihat-nasihat pastoral dan motivasi kepada mereka mengenai bagaimana mereka mensyukuri dan merayakan hidup baru atau kelahiran baru. Saudara-saudari, kelahiran baru atau hidup baru yang dalam istilah Yunani, jika itu kita baca dalam Injil Yohanes, tetapi juga yang dipergunakan oleh penulis kitab Petrus di ayat yang ke-23 dari pasal 1,
yang biasa dipakai dengan istilah anagenesis atau oleh penulis kitab Petrus ini anagenao, itu berarti lahir kembali, dilahirkan dari atas. Saudara-saudari, lahir baru bukan dikerjakan oleh orang. Lahir baru tidak dikerjakan oleh orang, tetapi lahir baru dikerjakan oleh Allah. Karena itu saudara-saudari, kelahiran baru adalah suatu karya yang Tuhan Allah nyatakan melalui pengorbanan daripada Yesus Kristus. Lahir baru tidak dilakukan atau tidak terjadi oleh karena hal-hal materi atau oleh hal-hal yang sifatnya kefanaan, tetapi melalui pengorbanan darah daripada Tuhan Yesus, Putra Allah. Oleh karena itu, kelahiran baru dikerjakan di dalam kekekalan. Kelahiran baru dikerjakan di dalam kekekalan melalui pengorbanan darah. Dan bagi orang-orang percaya yang telah mengalami kelahiran baru dan hidup baru, meresponi akan kelahiran baru itu, merayakannya, mensyukurinya, tidak dapat dilakukan dengan hal-hal material. Persembahan kita bukan suatu bagian dari bagaimana kita mengalami kelahiran baru dan tidak dapat mengerjakan kelahiran baru. Kekayaan kita, kedudukan kita, jabatan kita tidak dapat mengerjakan kelahiran baru. Dan bagi orang percaya untuk dapat meresponi akan kelahiran baru itu hanya dengan kita bersyukur kepada Allah dan setia kepada Dia. Di dalam kitab 1 Petrus diingatkan supaya bagaimana kita itu setia kepada Allah di dalam Yesus Kristus, percaya dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudari, kelahiran baru atau hidup baru tidak juga dapat dikerjakan dengan tata liturgis. Ibadah merupakan bagian dari respon orang percaya, tetapi tidak dapat mengerjakan hidup baru, termasuk baptisan kudus. Ada yang mengatakan kalau orang itu supaya hidup baru, dia harus dibaptis, sampai dengan dia harus berapa kali dibaptis. Tidak. Baptisan tidak mengerjakan hidup baru, tetapi menandai kehidupan baru. Karena kehidupan baru tidak dapat dikerjakan dan dilakukan oleh siapapun selain oleh Allah itu sendiri. Lalu saudara-saudari, setiap orang percaya kepada Yesus Kristus, apakah telah mengalami hidup baru? Iya. Orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, yang telah mengambil keputusan untuk meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia telah hidup baru. Yesus menegaskan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Dalam kitab Roma, Paulus menegaskan lagi soal ini, bahwa Allah di dalam kasih karunia-Nya memilih kita menjadi kepunyaannya. Dalam konsep yang dikatakan oleh Reformator Gereja Johannes Calvin ini sebagai predestinasi daripada Allah untuk manusia. Bahwa setiap orang telah dipilih, orang percaya, setiap orang percaya telah dipilih oleh Allah untuk menjadi kepunyaannya. Jadi menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus, itu adalah pilihan Allah. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Dan ketika Allah memilih dari manusia untuk menjadi umat kepunyaannya, butuh respon. Karena banyak orang yang telah mengalami, menyaksikan dan mendengar tentang kehadiran Allah di dalam Yesus di dunia ini, tetapi tidak percaya kepada Dia. Dan bagi orang yang percaya kepada Yesus, ketika Yesus memanggil kita untuk menjadi muridnya, menjadi anak-anaknya, menjadi umatnya, dan kita meresponi itu,
maka kita telah menjadi orang yang ada di dalam lingkaran persekutuan dengan Allah. Kita mengalami kelahiran baru dan hidup baru. Saya perlu tegaskan lagi bahwa kehidupan baru tidak dikerjakan oleh orang dan atau oleh tata cara liturgis apapun dan atau oleh kekuatan dan materi apapun di dalam dunia selain oleh inisiatif dari Allah yang berkarya melalui pengorbanan Kristus. Karena itu saudara-saudari, bagi orang yang telah percaya kepada Yesus, yang telah mengalami kelahiran baru, kita semua orang percaya yang telah mengalami kelahiran baru dan hidup baru, kita memiliki tanggung jawab yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana yang disampaikan oleh penulis kitab Petrus ini. Apa semua yang diperintahkan itu? Menurut penulis kitab 1 Petrus di ayatnya yang ke-13, di ayat yang ke-15, di ayat yang ke-17, dan kemudian di ayat yang ke-22 sampai 23. Bahwa yang pertama, tanggung jawab dari orang yang telah mengalami kelahiran baru atau hidup baru itu adalah kita harus meletakkan pengharapan kita. Seluruh pengharapan kehidupan kita letakkan kepada Kristus. Berarti kehidupan orang percaya itu dengan berharap kepada Kristus, pengharapan kita hanya kepada Kristus, maka secara totalitas kehidupan kita diatur dan dikontrol oleh kuasa daripada Yesus melalui tuntunan Roh Kudus. Yang pertama adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang mengalami kelahiran baru dan hidup baru adalah meletakkan seluruh pengharapan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jika kita menaruh seluruh pengharapan kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan khawatir tentang kehidupan ini selama di dunia ini maupun di masa yang akan datang. Selama kita menghadapi berbagai fenomena bahkan realitas hidup, kita tidak takut, kita tidak khawatir, dan kita tidak cemas. Yesus menegaskan soal ini. Jika kamu khawatir, kamu cemas, apakah itu akan menambahkan sedikit pun dalam hidupmu? Tidak. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan tidak akan mengerjakan apapun. Tetapi kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka itu akan mengerjakan semua hal dalam hidup orang percaya karena Kristus mengontrol kehidupan kita. Kedua, ditegaskan bahwa tanggung jawab yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita orang yang mengalami kelahiran baru dan telah hidup baru sebagai orang Kristen. Kristen atau Nasrani, yaitu pengikut Allah, umat Allah, pengikut Kristus itu adalah supaya kita menjaga kekudusan. Hiduplah dalam kekudusan yang dikerjakan oleh Allah. Dulunya kita adalah orang-orang yang berdosa sebelum mengenal dan hidup di dalam kasih karunia Kristus itu menjadi orang yang hidup baru. Kita adalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak untuk mengalami kasih karunia Allah, keselamatan Allah. Tapi ketika Allah mengerjakan karya keselamatan itu dan memanggil kita untuk menjadi kepunyaannya dan kepada kita diberi keselamatan, maka hendaknya kita menjaga keselamatan itu, mensyukuri akan karunia keselamatan itu dengan menjaga pola hidup kita, baik pikiran maupun perbuatan, supaya kudus. Kudus dari bahasa Ibrani kados itu artinya disendirikan tetapi juga murni, suci. Yesus menegaskan soal ini bahwa yang disebut dengan haram itu bukan soal apa yang masuk, bukan diperdebatkan soal makanan dan minuman, tetapi soal kata-kata kita dan perbuatan kita. Karena yang haram itu bagi Allah adalah kata-kata yang kasar, kata-kata caci maki, suka menjelekkan orang, karlota. Itu yang haram. Membunuh karakter orang lain, itu tuh haram. Membiarkan orang lain itu mendengar kata-kata yang kasar. Karena Yesus mengatakan yang haram bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar dari dalam hati. Karena itu hati kita diperbaharui oleh Tuhan, batin kita diperbaiki oleh Tuhan.
kerusakan kita diperbaiki oleh Tuhan. Dan ketika hati kita telah diperbaiki dan dimurnikan oleh Tuhan, maka apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita rancang di dalam hati dan kita perlakukan dalam kehidupan adalah kebaikan. Itulah mengapa orang Kristen dikatakan itu diberkati untuk menjadi berkat. Karena kita telah terlebih dulu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan supaya kita menjadi berkat. Tidak hanya dengan materi, tetapi juga dengan perilaku hidup, termasuk dengan kata-kata dan rancangan di dalam hati, sikap kita kepada orang, menjadi berkat bagi orang. Di mana kita ada, orang yang ada di sekitar kita merasa lega, terhibur, dikuatkan, mereka senang. Kemudian saudara-saudari, yang ketiga itu adalah orang percaya diperintahkan supaya takutlah akan Tuhan. Jadi kita harus merasa takut. Selama kita menumpang di dunia ini, kita menumpang di dunia ini, dan dunia ini bukan milik kita. Dunia ini dan segala jagat raya yang luas ini milik Allah. Bahkan hidup kita milik Allah. Kita hanya menumpang hidup di dunia ini, dan kita akan kembali ke tempat di mana Tuhan akan menyediakan kehidupan kita di sana akan berlaku selamanya. Yang biasa kita kenal dengan sorga. Untuk sampai di sana di dunia ini kita menumpang, dan karena kita menumpang maka kita saling menolong satu dengan yang lain, kita merawat yang lain, dan kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus merasa takut, disampaikan di sini ayat 17 dan seterusnya. Kita harus takut untuk tidak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Itu maksud dari penulis kitab Petrus. Takutlah selama kamu menumpang di dunia untuk tidak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Berarti kita harus melakukan segala perintah Tuhan di dalam kebebasan yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Jadi kita harus merasa takut untuk tidak melakukan. Jadi kita dengan kata lain, beranilah dan setialah untuk melakukan seluruh kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, seluruh perintah Tuhan dalam kehidupan kita itu yang membentuk karakter dan perbuatan hidup orang percaya itu berpusat pada satu hal: mengasihi. Dan itu mengapa sampai dikatakan untuk perintah yang keempat bagi orang yang telah mengalami kelahiran dan hidup baru adalah hendaklah kamu tulus di dalam mengasihi sesamamu. Jadi orang yang telah mengalami kelahiran baru dan hidup baru, hendaklah kita tulus di dalam mengasihi sesama, menolong orang lain. Jadi kalau kita pun menjaga diri kita, ada di rumah dan tidak melakukan kontak dengan orang lain, itu tanda kita mengasihi orang supaya virus tidak menyebar dan ini tidak lama. Tetapi juga saudara-saudari, kita terpanggil dalam masa-masa kritis saat ini untuk supaya kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Jika pada kita ada berkelebihan, bagaimana kita berbagi dengan mereka. Bahkan dalam kekurangan kita memberi, itu tanda dari sukacita iman. Kita memberi pertolongan kepada orang, berbagi dengan sesama. Saudara-saudari, kehidupan sebagai orang-orang yang telah mengalami kelahiran baru dan hidup baru, kita tidak hidup di dalam kecemasan, kebimbangan, tetapi kita dikatakan dituntun oleh firman Allah yang kekal. Bunga itu tumbuh dengan baik dan indah, tetapi akan layu. Tidak ada yang kekal di dunia ini, tetapi Allah berkuasa dalam hidup kita di dalam kekekalannya melalui firman-Nya. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Yesus memimpin kehidupan orang percaya dengan firman. Firman-Nya kekal, firman itu hidup. Bahkan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita dan telah mengerjakan karya keselamatan. Dan firman itu adalah pengajaran-pengajaran dari Allah, karya-karya Allah. Ini mengartikan kepada kita saudara-saudari, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, hendaklah kita tekun dalam membaca kitab suci, tekun di dalam mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mendengar dan melakukan firman Allah, karena Allah menuntun kehidupan kita dengan firman yang kekal.
Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Amin. Kita sambut perenungan firman Tuhan ini dengan kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 417, serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu. Saudara diundang untuk berdiri. Kita bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci seturut versi pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Rahmat Tuhan sangat besar, melimpah dan sangat nyata dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita sebagai orang percaya memberi persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 11b sampai 12 yang berkata seperti ini. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 393. Tuhan betapa banyaknya.
Tuhan, kami memuliakan Engkau di dalam kasih dan kuasa-Mu. Kami mensyukuri atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami memohon kiranya semua yang kami lakukan dalam ibadah saat ini melalui doa dan puji-pujian bahkan persembahan yang telah kami berikan itu dapat memuliakan Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau perbolehkan lagi bagi kami semua dimanapun kami berada untuk belajar dari firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup dan melaksanakan tanggung jawab sebagai orang-orang yang telah mengalami kelahiran baru, hidup baru yang telah Engkau kerjakan melalui pengorbanan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami mohon supaya Engkau memberkati kami semua sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua dan anak-anak. Mampukan kami hidup di dalam kasih, mengasihi satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain. Berkati keluarga-keluarga kami, supaya keluarga kami ya Tuhan menjadi persekutuan gereja kecil-Mu, di mana kami boleh memuliakan Engkau dan menjadikan rumah kami sebagai mezbah penyembahan kepadamu. Tuhan, kami bermohon di dalam kasih-Mu, berkenanlah Engkau untuk memberkati seluruh jemaat-Mu dan seluruh pelayan-Mu yang ada di Jemaat GPID Peniel Palu dan juga yang ada dalam lingkup pelayanan Gereja Protestan Indonesia Donggala dari 173 gereja. Para pendeta, penatua, diaken, pejabat gereja, BP, BPP, panitia-panitia. Tuhan berkati semua pejabat gereja-Mu di dalam melaksanakan tanggung jawab mereka untuk menjadi gembala yang menggembalakan domba-domba Tuhan, yang jubah dan baju mereka berbau domba. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kami sesuai dengan profesi kami masing-masing. Tuhan, kiranya mencukupkan kebutuhan hidup dari jemaat-Mu di dalam situasi yang kami hadapi saat ini, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dan alami. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan lalu daripada kami, karena Engkau menuntun kami dengan firman-Mu yang kekal. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk memberkati gereja-gereja-Mu, bahkan saudara-saudari kami yang mengabarkan Injil secara pribadi, agar kami semua di dalam satu gerakan oikumene dapat bergandengan tangan melangkah bersama, mengembangkan penginjilan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati pemerintah negara kami, baik dari tingkat pusat sampai di pelosok-pelosok negeri dan yang ada di wilayah pemerintahan Sulawesi Tengah dan di Kota Palu. Engkau berkati para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin dengan hati dalam kebijaksanaan, dan supaya dapat menghadirkan kemakmuran, damai sejahtera dan kesentosaan bagi seluruh masyarakat yang dipimpin mereka. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberkati semua pimpinan umat beragama dan semua umat beragama dalam keperbedaan keyakinan, pola dan cara beribadah. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kami semua sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk saling menghormati dan menghargai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tuhan, mampukan kami semua sebagai umat-Mu untuk mengasihi sesama, tetapi juga memelihara lingkungan alam kami. Karena kami tahu bahwa pemeliharaan daripada Tuhan berlaku bukan hanya bagi gereja-Mu, tetapi juga bagi seluruh ciptaan. Bapa dalam sorga, kami bermohon kiranya Engkau memberkati dan menyertai saudara-saudari kami yang selama beberapa waktu ini mengalami
kewajiban keagamaan mereka di bulan suci Ramadan. Tuhan tolong mereka. Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu untuk memberkati semua TNI dan Polri dan tenaga para medis sebagai orang-orang yang bekerja di garis terdepan untuk memelihara dan melindungi dan menolong kami semua di dalam upaya untuk terhindar dari wabah COVID ini, tetapi juga ya Tuhan, untuk supaya dapat terantisipasi penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon Engkau berkenan untuk menjamah, memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudari kami yang seiman maupun yang tidak seiman dengan kami, yang mengalami kondisi sakit apapun itu, termasuk ketika mereka terpapar oleh COVID-19. Tuhan, kami mohon Engkau pulihkan mereka dan sembuhkan mereka. Bagi saudara-saudari, keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang kekasih, kami mohon di dalam peristiwa duka cita mereka, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Bapa dalam sorga, bagi para janda duda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang mengalami penindasan, orang-orang yang mengalami kekerasan, yang menyimpan dendam dan angkara murka, perseteruan, kedengkian dan amarah, Tuhan kami mohon Engkau berkati mereka semua. Engkau kiranya mengaruniakan hikmat kepada mereka, sama seperti Tuhan memberkati dan memelihara kami. Kehidupan kami, bangsa kami, gereja-gereja, bahkan seluruh masyarakat dunia, kami serahkan di dalam tuntunan tangan kasih-Mu Bapa, sebab kami percaya bahwa pertolongan-Mu bagi kami selalu datang tepat pada waktunya, dan untuk memberikan hari-hari depan yang penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kepala Gereja Gembala yang baik, kami berdoa kepada Bapa di sorga dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Saudara-saudari diundang berdiri. Kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 408, Di Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan dan hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Dipersilakan duduk. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.